Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Halo, izin Pak Host. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, dakwah kepada Tuhan yang Maha Esa, berasas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan untuk semua bagi Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, dakwah kepada Tuhan yang Maha Esa, berasas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan untuk semua bagi Indonesia. Sampai mana ini orangnya? Kepada Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyerukan yel-yel Angkatan 21 yang akan dipandu oleh Pak Saifullah. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yel-yel adalah untuk penyemangat kita dan untuk menjaga kekompakan kelompok dan tim. Untuk itu, marilah kita semua bersemangat untuk melakukan yel-yel ini. Izinkan saya untuk memimpin yel-yel Angkatan 21. Siap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Siap. Kita mulai ya. Angkatan 21. Super. S. Semangat. U. Usaha. E. Profesional. E. Energi. R. Rame E. Om. Terima kasih Bapak Ibu. Kembalikan ke Ibu moderator. Demikian telah kita serukan yel-yel Angkatan 21. Selanjutnya, untuk menambah keceriaan dan kekompakan kita semua, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Angkatan 21 yang akan dipandu oleh Ibu Riza Mutia. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Darmawati Rahayu. Untuk share screen-nya nggak ada ya, Bu Ayu? Apa itu? Pak Hos. Sama Pak Hos. Pak Hos, tolong Pak Hos. Nih, yang mau diklat nih. Kok bertarik sih? Rasa sayangi terlihat dari jauh, rasa sayangi. Laude di timur sana, Ibu Ina dari Sumatera. Belajar bersama untuk Indonesia tercinta. Rasa sayangi terlihat dari jauh, rasa sayangi. Jalan ke pasar baru, beli sayuran sama tempe. Tunjukkanlah semangatmu, wahai kawanku yang kece. Dinas luar ke Jakarta, SPD-nya lupa dibawa. Mari berjuang bersama, yakin kita pasti bisa. Rasa sayangi terlihat dari jauh, rasa sayangi. Ini soal matematika, angka 1 ditambah 2. Ada yang tanya siapa kita? 2, 1 bahagia. Pesan kembali. Terima kasih Ibu Riza atas seruan Mars kita pada pagi hari ini. Selanjutnya sebagai rangkaian acara, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan lancar. Untuk doa akan dipimpin oleh Pak Eko Prihanto. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Izinkan saya memimpin secara Islam bagi yang Muslim dan bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'affi ni'mahi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi zalai wa zikari wa zini sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa ma ilam tafirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa fiatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda hisab. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma wajalni minas solihin. Ya Allah, sesungguhnya kami semua memohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat, dan ampunanmu dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini hingga akhir diklat PKP ini selesai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami semua angkatan 21 ini ilmu yang bermanfaat dari para widya iswara dan berikanlah kepada kami pengertian yang baik, serta berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama dapat menjalani diklat PKP ini sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar ke rumah masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang, hanya kepadamu rahmat dan kasih sayangmu lah dapat berkumpul di tempat ini walaupun dari yang berbeda-beda. Untuk mengikuti rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Berkahilah dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, hanya kepadamu lah kami meminta dan hanya kepadamu lah kami mohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Moderator, kami kembalikan. Terima kasih Pak Iko atas pembacaan doanya. Bapak Ibu, selanjutnya akan kita ikuti pembelajaran pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Widya Iswara. Kepada Bapak kami persilahkan. Ampun dulu. Ya keluar Mas Bon suaranya. Tes. Mantap. Tes, ya. Ya, mantap. Kalau di pesawat ini, waduh, tahu apa kejadiannya. Ketakutan saya ini. Saya sering naik pesawat jadi, aduh, paling banyak berdoa tuh saya di atas pesawat ya. Ketemu lagi dengan teman-teman. Saya pikir kemarin sudah selesai begitu ya. Makanya materinya saya blender ya. Mau cepat. Oke, enggak apa-apa ya. Saya berpikir tidak akan ketemu. Jadi Tuhan mentakdirkan ketemu terus ya dengan teman-teman ya itu. Banyak lagunya tadi ya. Ada apa tuh ya, doa pembangunan kayak yang tadi panjang ya. Doa pembangunan pengadilan baru yang dibuka ya. Mantap. Kebetulan Widya suaranya hadir, mantap lah, lengkap lah doanya dia. Oke.
bercanda saya pagi-pagi tuh, jangan langsung serius Ibu Puspitari ya. Kita sudah kemarin itu berbicara tentang Anda sendiri diceramahi oleh, dan itu memang seperti itu pembelajarannya ya, ceramah, dari hasil ceramah itu kita bahas, dan saya lihat kemarin ya sudah terpenuhi semua apa yang disampaikan oleh Bapak penceramah. Kemudian saya mencoba mengkonekkan, langsung mengaplikasikan dengan ilmu yang sudah disampaikan itu, langsung dengan prakteknya di tempat kerjanya Bapak Ibu sekalian. Dan saya melihat ya Bapak paham tentang manajemen ya, menata mutu, bagaimana pelaksanaannya. Adapun yang kemarin itu saya sampaikan materi itu kan hanya sebagai teori-teori saja ya. Semua definisi-definisi, memberi pemahaman yang mendalam tentang manajemen mutu begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bertanya di pengadilan itu sekarang sedang digalak-galakan manajemen mutu ya. Mutu semua diharapkan untuk memberikan pelayanan yang sangat yang sangat optimal kepada para pencari keadilan. Ya, kemarin itu penceramah menyampaikan secara universal, secara umum tentang materi manajemen mutu. Kemudian secara cepat, saya pikir kemarin itu saya terlupakan karena rapat juga dan sebagainya saya pikir akhirnya saya memblender dengan cepat materi itu ya. Tapi tidak apa-apa kalau saya mau ulang lagi, tetapi udahlah ya, nanti kita sedikit. Kalau hari ini kan sampai jam 11 saja ya di Jakarta, karena ada yang akan melaksanakan sholat ya, sholat Jumat. Itu nanti masuk lagi kita jam berapa? Jam 2 ya Mas ya? Jam 2 ya? 2 Pak. 2 Jakarta. Ada yang bilang jam 4 Pak. Mau jam berapa, yang penting Jakarta jam 4. Mas Laude masuk jam 4, enggak apa-apa ya. Nanti saya kirim pleki ke sana ya. Cari Mas Ode. Dia belum. Mas Ode sampai sekarang enggak tahu apa itu pleki ya. Tanya. Oke. Enggak apa-apa lah sedikit ya, saya bicara-bicara dulu ya. Mengulang kembali tentang manajemen mutu itu. Nanti saya kirimkan materinya. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya, saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian, dari kemarin materi kan jelas sekali ya, jelas. Hanya materi pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, bisa Bapak Ibu baca sendiri begitu ya. Halo? Siap Bapak, siap. Slide-nya itu 90 ya. Yang terpenting itu bagaimana ilmu itu kita mampu mengaplikasikannya. Kesimpulan daripada manajemen mutu yang kemarin itu adalah terkait dengan ISO. ISO itu kan badan standar untuk akreditasi internasional standar organisasi ya. Jadi semua mutu yang terkait dengan pelayanan dikumpulkan menjadi ISO 9000. ISO 9000 itu adalah sistem manajemen mutu, kumpul semua situ. Namanya itu ya. Kemudian 2000 sampai terus itu perkembangan kemajuan lebih tingkatkan lagi. Seperti itu ya. Kemudian ada standar nasional Indonesia, ya, kemudian ada sistem pengawasan pelayanan mutu di internal organisasi kita, ya kan? Nah, itu ada tiga, itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu kemarin secara cepat ya. Dan ini kan tidak asing lagi bagi kita yang seperti itu. Saya kemarin mencoba standar manajemen mutu pengawasan internal kita, ternyata Bapak langsung bisa memaknai itu. Kemudian juga saya berikan tugas-tugas untuk melihat itu, bagaimana pelayanan yang dianggap bermutu ya, artinya high lah gitu ya, bukan juga super high,
tetapi sudah mendekati kesempurnaan. Bapak kemarin memperlihatkan linknya kepada kita, ya nanti kita akan lihat itu. Nah itu ya, bagaimana manajemen mutu di tempat instansi pengadilan sendiri dan instansi sebagai pembanding kemarin. Oke, ya, karena kita tidak lihat ya. Adapun materi-materi itu nanti Bapak baca sendiri. Kemudian ada sistem dari Jepang itu juga ada 7 sistemnya. Anda menggunakan sistem pengawasannya seperti itu hanya apa namanya itu hanya semacam apa skema pemetaan terhadap pelayanan yang kita berikan seperti itu ya. Nanti Bapak saya berikan slide-nya, Bapak bisa paham dengan saya. Kalau hanya pengertian-pengertian definisi-definisi itu dari sekian banyak itu ternyata kalau saya lihat memberikan pengertian dan pemahaman tentang manajemen. Manajemen kan menata, mengatur dengan seni, keindahan, orang-orang, kemudian barang-barang, seperti itu ya pemaknaannya. Supaya berjalan sesuai dengan aturan, supaya berjalan dengan bagus. Mutu adalah sesuatu yang orang harapkan, pelayanan yang diberikan, kemudian hasil, kemudian apa hal-hal yang ingin diraih oleh orang dengan sempurna, itu mutu ya. Kemudian apa kesempurnaan ya. Oke, mutunya sangat luar biasa. Hasilnya gitu luar biasa. Kemudian mutunya wow ya. Itu semua kalau kita lihat satu contoh saya berikan sampel. Kenapa pisang goreng di Indonesia itu lebih murah daripada pisang goreng di Jepang? Lebih mahal di Jepang. Ternyata dari mutu. Pisang goreng kita sebenarnya sangat enak ya, manis apa dan sebagainya. Ini satu contoh pemikirannya untuk mutu itu ya. Jadi mutu itu mendatangkan keuntungan yang sangat luar biasa ya. Mahal, besar, pokoknya luar biasa lah. Jangankan pisang yang sudah digoreng, dengan pohon-pohonnya pun dibawa di penggorengan di pinggir jalan itu ya. Orang pun masih untuk membelinya masih mikir-mikir. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya pernah dikirimkan pisang dari Jepang. Dia bilang orang, ini luar biasa pisangnya, hebat. Begitu saya buka, itu pisang yang masih mentah, dipotong-potong halus, ya kan? Kemudian digoreng, dikasih gula dibungkus begitu dengan gula putih, ya. Itu pekerjaan ibu saya itu ya. Dan saya bisa mempraktekkan digoreng itu ya. Apa yang membuat lebih mahal dia? Berapa ratus ribu dia belikan? Kemasannya coy. Jadi mutu pisang Indonesia dengan mutu kita, padahal pisang itu dikirim dari kita juga ya. Masya Allah saya bilang, seperti itu. Jadi kalau di perusahaan itu ya, mutu sangat dijaga. Ya kan? Sumber boleh sama, tetapi mutu yang diberikan yang berbeda, itu yang membuat seperti apa namanya, harga, identitas, pada namanya baik barang maupun orang dari mutunya. Kemudian itu satu contoh, didatangkanlah orang Jepang datang ke Indonesia untuk apa? Mengajari cara mengemas pisang goreng itu. Kebetulan mahasiswa itu tinggal di rumah saya, di rumah adik kakak ipar saya di Makassar. Dia Lebaran sama ikut juga dia, sama-sama kita apa ya, orang Jepang. Saya tanya agama kamu, saya tidak tahu saya agama saya apa ya, pokoknya begitulah. Kalau kami pusing ya kami hara kanan dan hara kiri. Kalau hara kanan masih hidup, kalau hara kiri bunuh diri dia ya. Mantap sih bilang. Cantik-cantik sih bilang, mau hara kiri jangan ya. Tapi dia salut ya dengan Indonesia. Di Jepang katanya Pak, dia sudah pintar bahasa yang kita ajar bahasa Indonesia dan mungkin dia memang kursus di sana ya. Atau kakeknya dulu yang datang menjajah ini ke Indonesia, kembali dia ke Jepang, diajar cucunya bahasa Indonesia. Diajari kita apa untuk mengemas yang baik. Makanya sekarang kan contoh ya, bandeng presto itu ya, bandeng presto
Itu les ya di Ciawi di sini hanya berapa ribu saja satu ekor ikan itu ya. Begitu dikemas, di presto, dikasih apa lagi? Belum sebelum di presto ya, saya bicara lompat-lompat begitu ya. Dia sudah dibumbui, kemudian dikasih daun singkong, ya kan? Dikasih cabe, bumbu-bumbu begitu di presto. Setelah di presto, dikemas. Berapa harganya Bapak Ibu sekalian? 250.000. Begitu saya makan, lebih banyak singkongnya daripada ikannya. Saya bilang, ikan apa ini? Ya, coba. Dan orang banyak membeli. Ya, kalau tidak salah 250 atau 100 ya. Banyak yang membeli. Kenapa? Ternyata di sana sudah ada sayur katanya, sudah ada cabai, ya sudah ada daun singkong, sudah ada ikan. Jadi malas masak sayur. Ya. Mereka itu kelas-kelas high class kehidupannya ya. Kalau kita, hey kelas gitu ya. Kalau dia high class kita, hey mau beli ikan 20-50 ribu begitu ya. Oke. Jadi ternyata mutu yang diberikan, pelayanan yang terbaik itu di perusahaan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan itu ya. Jadi orientasinya mereka money oriented ya. Jangan ditanya, Bapak sudah pernah itu? Belum pernah cerita. Tukang cerita saja kalau begitu ya. Oke. Begitu Paulo deh. Saya juga pernah berteman dengan orang-orang yang kekayaannya high banget begitu ya. Luar biasa, aduh kelas jet set lah ya. Kelas jet set sementara kita kelas gen set ya. Oke ya, luar biasa. Saking hebatnya mau beli genset susah ya, susah. Kita ke rumahnya itu Bapak Ibu sekalian, ya bagaimana prototip pelayanannya itu wah luar biasa ya. Jadi mengagumkan. Kita mau ke rumahnya saja tahu itu saking besarnya rumahnya dan saking luasnya halamannya. Satpamnya naik motor, ditelepon dulu, ada bel, kita begitu ngintip dia sudah tahu. Langsung, tunggu Pak. Selama menunggu, udah lama, berapa lama sih menunggu ini? Ternyata rumah, Masya Allah, itu rumahnya besar, halamannya besar, kemudian satpamnya itu pakai motor, baru bisa sampai di pagar depan. Masya Allah saya bilang ya ini luar biasa. Lengkap di dalamnya ya. Kita lengkap di dalam rumah, apa yang terlalu banyak plastik ya sisa-sisa belanja yang kita kumpul. Nah, itu saya biasa ya. Saya suka ngumpul-ngumpul plastik. Ternyata ada juga manfaatnya ya. Itu saya belokkan lagi ke sana bagaimana kita dan mereka. Mereka sangat leg semua, sangat luar biasa semua pelayanannya sangat. Nah, jadi orang terkesima dan terkesan dan pengen lagi kembali ke sana karena mutu yang diberikan, pelayanan yang terbaik dia berikan. Nah, bertanyalah seperti kita di kantor kita. Oke. Bahkan ada para pencari keadilan itu kalau sudah tiba di kantor, dia tidak mau pulang-pulang. Padahal sudah sidang, tanya, kok enggak pulang Pak? Nikmat di sini Mas, enak. Ya, kenapa? Kebetulan hujan. Enggak pulang, menikmati semua. Oh, ada taman, bahkan ada ruang smoke, ya, ada merokok di taman gitu ya. Ada juga merokok ruang taman di mana kita di pantry, di kamar, di dalam ruangan, akhirnya menyebar semua ke ruangan-ruangannya. Aduh, saya ditegur nanti kita yang salah, tidak ditegur. Ah, itu. Begitu diperiksa, ternyata ibu itu tidak pernah merokok ya. Tanya kok ini penuh asap rokok ini di dadanya ibu ini ada nih. Ternyata terpengaruh dari ruang makan, disitulah ngumpul semua ahli-ahli makan tembakau itu ya. Mau gitu. Kasihan ibu itu ya, terganggu kehamilannya. Jadi itu yang perlu ketegasan juga, ketegasan dan pemahaman ya. Sekarang itu persuasif dulu ya, jangan penegakan hukum yang diberikan kepada lingkungan kerja kita. Sebab kalau langsung penegakan hukum aturan, wah dia langsung memang efektif, tetapi akibatnya itu dendamnya kepada kita, ya. Apalagi kalau dia
petugas di bagian dapur, dia hanya bermodal 1.000 saja beli racun tikus, dikasih masuk di kopi kita kan, wassalam kita. Nah, masalah batu-batu ya. Bukan COVID yang keluar, tapi kental yang keluar darah ya. Jadi itu perlu juga yang perlu kita perhatikan semua seperti itu. Jadi kalau di perusahaan mereka sangat menjaga mutunya untuk mendapatkan orientasinya money oriented ya, untungan. Bagi mereka yang berprestasi dipertahankan, bagi mereka yang tidak memberi keuntungan, tidak memberi pelayanan yang efektif kepada customer service ya kepada pelanggan, stakeholder ya, itu akan di blender, akan dibuang. Makanya banyak PHK kemarin kita lihat ya di blender semua, disingkirkan semua, dimarginalkan semua. Bagaimana dengan kita? Nah, ini kita banyak pembinaan, enggak ada pembinasaan ya, yang membuat kita sulit sekarang. Olehnya itu ya salah satunya adalah dengan diklat ini. Dengan diklat ini Bapak sebagai pimpinannya ya bagaimana memberikan pemahaman pelayanan nanti di lingkungan kerjanya. Tetapi jangan selalu berbuat sendiri tapi berkoordinasi dengan pimpinan ya, berkoordinasi dengan pimpinan. Seperti itu. Kalau kita sudah melakukannya dan juga tidak diindahkan oleh mereka, ya kita sudahlah selesailah masalah itu ya. Itu terus saya lihat dulu enggak usah saya putar lagi slide-slide saya itu ya, saya kita melihat bagaimana pelayanan ini ya, kita lihat ini oke, saya gimana nih? Ini belum. Oke, sorry. Tidak ada suaranya, Mas. Stop dulu ya. Nah, inilah. Share sound. Soundnya tidak mau keluar dia. Sudah. Iya. Tidak mau juga, bentar. Maaf ya Mas ya. Oke, film. Kemudian saya buka dulu. Saya minimize. Saya buka filmnya. Saya buka. Saudara, pemerintah resmi menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang dikelola BPJS Kesehatan tahun depan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjamin kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibarengi pembenahan kualitas layanan. Oke, mana? Stop dulu ya. Stop. Terus ini. Oke, mantap. Sudah, Mas, sudah. Saudara, pemerintah resmi menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang dikelola BPJS Kesehatan tahun depan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjamin kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibarengi pembenahan kualitas layanan. Sejumlah langkah konkret untuk menuntaskan masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan disiapkan, seperti pembentukan tim khusus membantu kinerja BPJS Kesehatan dalam mengatasi masalah defisit anggaran. Menkes pun memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berbanding lurus dengan pembenahan pelayanan kesehatan. Terima kasih ya. Harapan saya itu mampu menutup defisit BPJS, sehingga kita tinggal memperbaiki tata kelolanya, sehingga itu bisa tidak terjadi defisit lagi di kemudian hari yang akan merugikan masyarakat sendiri. Loh iya jelas, mosok naik tok enggak pakai pembenahan, pasti naik dan dibenahi. Loh
selama dan keuangannya rumah sakit itu baik, otomatis rumah sakit itu akan melakukan perbaikan. Itu otomatis disesuaikan dengan kemampuan setiap rumah sakit. Kalau dipaksakan, diseragamkan rumah sakitnya yang tidak bisa bangun nanti. Sementara Kementerian Kesehatan menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah diperhitungkan secara mantap oleh pemerintah. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut perhitungan kenaikan iuran telah dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN. Berdasarkan perhitungan tersebut, iuran peserta BPJS untuk semua kelas harus naik. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan menurut Wamenku juga akan menaikkan besaran anggaran pemerintah untuk membayari peserta yang tidak mampu. Masalah memberatkan dikembalikan lagi kepada bayar berapa, mendapatkan benefit apa. Ya toh, membayar berapa, mendapatkan benefit apa. Kita kan bayar itu kan, bayar asuransi itu kan mendapatkan sesuatu. Nah, sekarang yang kita dapatkan dari mengikuti BPJS Kesehatan adalah perlindungan kesehatan secara full. Sakit, full ditanggung. Nah, ini sangat jelas masyarakat telah mendapatkan manfaat. Saudara-saudara kita yang selama ini sakit dan sudah taat membayar iuran, yang iurannya dibayari oleh negara mendapatkan manfaat yang penuh. Dan disediakan lewat fasilitas kesehatan. Besaran iuran yang harus dibayarkan untuk kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Kelas 2 mengalami kenaikan hingga Rp59.000, yakni dari Rp51.000 menjadi Rp110.000. Sementara kelas 1 dari Rp80.000 menjadi Rp160.000. Itu sebelum saya tidak usah komentari ya, coba Anda komentari ya, segalanya deh, semuanya deh Anda komentari ya. Sebelum Anda mengomentar aja kan Pak Abdul kan sudah cengenges ya, efek dari semuanya. Silakan Pak Abdul ya. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, tadi kita menyaksikan berita mengenai kenaikan BPJS ya Pak. Speakernya Pak supaya agak kencang sedikit teman-teman. Iya, tadi kita menyaksikan berita mengenai kenaikan BPJS ya, pada awal tahun kemarin Pak ya, yang kemudian kalau nggak salah itu ada putusannya Pak untuk membatalkan kenaikan tersebut. Iya. Tapi kemudian dinaikkan lagi Pak itu. Gimana ya kalau menanggapi hal ini ya? Bingung juga saya Pak jawabnya Pak. Cuman ini aja Pak, cuman menyaksikan aja lah Pak ya. Gitu Pak. Makasih Pak ya. Iya. Siapa lagi? Pak Nyoman gimana Pak? Bapak. Pak Nyoman ya tersenyum aja. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau saya boleh ngasih pendapat atau tanggapan terkait kenaikan iuran BPJS. Gimana Pak ya? Kalau dari segi ekonomi, artinya dari segi usaha, yang artinya karena mungkin beban perusahaan yang meningkat, otomatis biaya operasional juga akan meningkat Pak ya. Jadi dibutuhkan biaya yang besar atau meningkat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi wajar-wajar saja sih Pak BPJS menaikkan, asalkan dibarengi dengan kualitas pelayanan yang baik. Mulai dari misalnya nih kita klaim, nggak berbelit-belit, nggak ada syarat aneh-aneh, macam-macam lagi disuruh, atau mungkin dibolak-balik gitu kita harus ngurus klaim gitu. Itu aja sih Pak, terima kasih. Luar biasa ya. Ada lagi tanggapan, silakan Pak. Izin Bapak. Ini kalau di izin Pak. Ya silakan Pak.
Siap. Ahmad Munandar Sahrir. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya melihat video tadi dan mencermati tentang BPJS, mungkin saya sedikit akan memberikan gambaran tentang video tersebut, di mana BPJS ingin menaikkan iuran dengan pertimbangan bahwa dia akan memberikan pelayanan yang bagus. Kemudian yang kedua, untuk menjawab tentang defisit anggaran. Sebenarnya untuk BPJS, memang saya sepakat kalau itu boleh-boleh saja dinaikkan sepanjang yang diutamakan adalah kualitas pelayanan. Hanya saja saya melihat tadi bahwa BPJS ini terfokus pada mengatasi masalah defisit, tidak meningkatkan kualitas. Kenapa? Karena kita lihat bahwa memang kenyataan dan banyak juga masyarakat yang mengeluh tentang BPJS, bahwa kualitas pelayanannya itu tidak sebanding dengan kenaikan dari harganya. Sehingga saya rasa bahwa BPJS harusnya mengevaluasi kembali kualitas pelayanan apa yang akan dia tingkatkan sehingga berbanding lurus dengan kenaikan iuran tersebut. Karena selama ini hanya memikirkan tentang defisit, tidak memikirkan tentang kualitas yang menguntungkan masyarakat. Saya rasa itu yang dapat saya tangkap dari video tersebut, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ada lagi, terima kasih Pak Ahmad Munandar. Pagi-pagi itu ada begini, tadi malam saya tidak bisa tidur. Kenapa? Banyak pikiran ya. Jadi kalau orang berpikir tidak bisa tidur, berarti kalau orang yang tidur tidak berpikir. Oke ya. Saya tadi sudah memberikan gambaran Pak, apa yang Bapak sampaikan semua benar ya, apa adanya. Kalau analogi yang saya berikan tadi ya, dengan penjual ikan yang di pasar yang biasa-biasa saja dengan yang harga ikan yang sudah di presto ya, orang malah lebih banyak memilih yang sudah di presto ya. Jadi tanpa tekanan, tanpa ada hal-hal yang membuat orang untuk paksaan dan sebagainya, ya kan? Pasti orang akan mencari yang lebih baik kan begitu. Jadi kebaikan itu sebenarnya tidak usah dijanjikan, ya kan? Disediakan. Mohon maaf ini bunyi-bunyi keras ya. Disediakan dan orang akan datang sendiri begitu ya. Dan orang tidak akan berkata mahal banget ya. Tidak, orang santai aja. Kalau toh juga mengeluh karena memang merupakan sesuatu kebutuhan, ya pasti orang akan menuju tempat itu. Saya kasih lihat juga tadi seperti pisang yang di Jepang gitu ya. Ya. Kemudian juga pakaian-pakaian yang ada di Bandung, kemudian dikemas di Singapura. Orang naik pesawat ke sana, kemudian berbelanja di sana. Setelah dilihat pabriknya di Singapura, di Bandung begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, berarti kembali kepada mutu ya. Mutu di situ ya sesuatu yang memang menyangkut secara universal ya, secara keseluruhan. Bagaimana pelayanannya, bagaimana seluruhnya lah. Pokoknya enggak bisa disebutkan. Saya sudah tidak bisa menyebutkan lagi. Pokoknya wow lah begitu ya. Oke. Nah, sementara kalau hanya menjanjikan saja, kita akan dibebani orang dulu baru dijanjikan dan sudah pernah melihat akibatnya, enggak akan. Artinya yang terbawa itu adalah di dalam imprintnya mereka itu di dalam mindsetnya, saya sudah merasakan kok, ya kan? Orang tidak akan merasakan ke depan, tetapi yang dirasakan sekarang ini, yang satu contoh
saya bawa lagi Bapak ke contoh yang lain, makan coto ya. Di Makassar tuh ada coto, ada konro, ada kaledo ya. Sama-sama penjual itu. Begitu kita masuk di sana, ya kan, kita tidak akan pernah lagi kena asin. Asin, kemudian tidak kental, kuahnya, dagingnya juga masih kenyal begitu ya. Tapi ada satu, ya, orang banyak berdatangan di sana. Kita mencoba, ya kan? Orang tanpa memproklamirkan, tanpa menyampaikan, ayo pelayanan yang sebaik, di sini contohnya kental, pokoknya enggak ada kan? Ya kan? Dia hanya menyediakan saja fasilitas pelayan. Akhirnya apa semua? Semua orang ke sana dan saya pun ke sana begitu ya. Wih, memang enak ya. Nah, jadi dipaksa kamu tidak dipaksa kah, hujan-hujan kah, pasti orang datang. Ya, akhirnya saya mencoba, benar. Semua keluarga saya dan orang-orang ya berbondong-bondong datang di sana. Suatu ketika saya mencoba ke tempat yang saya tidak enaklah sebut BPJS, ya itu maksud saya. Datang lagi di tempat yang asin tadi ya. Akhirnya saya datang di situ makan, tambah berapa saya coba makan, semua tidak enak, menyesal saya. Ingatan saya di tempat yang sudah fasilitasnya luar biasa itu coba. Semua yang saya bawa di situ, dia bilang, ayah sih coba. Memang kan saya suruh di sana. Benar saya tambah, saya mau coba tes ya. Pesan coto, tidak terasa begitu ya. Pesan ini, semua masih teringat di tempat coto yang kental dagingnya, kemudian pelayanannya luar biasa, ramah ada. Ini dibentak-bentak, mau pesan apa Pak? Ini, kemudian cepat ya, jangan ini Pak, ini panas ini coba. Ya, saya biasa dikasih begitu. Ini kan panas Pak, tangan kami hanya 2, ya Allah. Coba, ini saya sudah pengalaman. Jadi seperti itu. Jadi saya mencoba menganalogikan tentang tadi, sebab kalau kita tunjuk tadi itu kan, ya ini khawatir Satpol PP datang, begitu ya. Sekarang sudah pada ketakutan kita dalam demokrasi, saya juga sudah berpikir ya. Kemudian efek sampingnya, nah saya melihat, kalau efek sampingnya saya perbandingan, jadi bicaranya perbandingannya. Tadi, ya kan, bos coto yang asin tadi itu, ya kan, karena membuat kisruh masyarakat, diganti. Ya kan, diganti ya, itulah, jadi diganti. Paham maksud saya? Bukan lagi di situ, tapi sudah diganti. Tidak usah disebut itu ya, seperti itu. Karena ini saya gimana ya, bicaranya ya, atau ada kita ini ya, begitulah ya, pokoknya ketawa saja kita. Oke, jadi berikanlah pelayanan yang terbaik di pengadilan dan sebagainya ya. Kalau ada orang, satu contoh saja, mau ketemu siapa Pak? Oke, silakan tunggu di situ Pak, nanti ada petugas ya. Seperti itu. Jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan sampai dia foto, dia laporkan, kena yang kita semua akan imbasnya begitu ya. Satu melakukan kesalahan ya, kita semua kena begitu ya. Olehnya itu kita sudah banyak mereprestasi-prestasi, termasuk kita di Klat ini kan mendapat apa kemarin tuh? Dari apa? Ekor muri. Nah, jadi itu yang perlu dijaga ya. Makanya kami juga di sini ya selalu berbuat maksimal oleh mendukung pimpinan begitu ya. Oke. Akhirnya banyak orang yang datang mesti dibanding kepada kita. Seperti itu ya. Nah, begitupun Bapak nanti. Coba ada inovasi studi banding ke tempat-tempat lain. Saya tanya Ibu Puspitari, pernah enggak Big Boss ada studi banding ke tempat pengadilan lain atau ke kementerian lembaga lain? Pernah enggak dibawa studi banding? Iya Pak, kalau bagian kepegawaian sih belum pernah ya Pak ya dibawa ke studi banding, tapi kalau sekretaris pernah Pak ke PTUN Surabaya Pak untuk melihat zona integritas yang di sana Pak. Ya, oke ya. Studi bandingnya itu aja sih masih Pak kalau PTUN Palangkaraya. Terima kasih Pak. Jadi saya